Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman semua, shalom. Haleluya. Berapapun kita yang hadir ibadah FA pada malam hari ini, 2-3 orang yang berkumpul, kita percaya ada nama Tuhan, kuasa Tuhan terjadi bagi setiap kita, amin. Haleluya, mari kita satukan hati, kita berdoa, kita akan mulai ibadah kita. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, buat kekuatan yang Kau limpahkan bagi kami Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Di malam hari ini Tuhan kami mau datang Tuhan bersatu hati, memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan kami juga mau mendengar tuntunan-Mu Tuhan oleh hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau lawat ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami meminta urapan kuasa-Mu Tuhan membungkus tempat ini Tuhan. Dan juga Tuhan kami mau mengundang meminta Tuhan kepadamu Tuhan untuk mendatangkan jiwa-jiwa Tuhan ke tempat ini Tuhan, sekitar Stomo Tower ini Tuhan. Kiranya Tuhan kursi-kursi yang kosong terisi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau sertai ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap memulai ibadah kita, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan, kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Kami menyatakan kepadamu Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, kami memuji-Mu Tuhan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ini kami Tuhan, kami menyatakan kepadamu Tuhan, sebab Engkau sangat baik bagi kami ya Tuhan. Dari awal nyatakan dengan semangat, katakan betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku betapa baiknya Kau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Amin. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Bertepuk tangan di atas kepala, nyatakan Hosana, ku memuji Tuhan. Yes. Hosana. Oh, lebih lagi nyatakan Hosana. Oh, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Sekali lagi nyatakan Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah Engkau Allah kami, Engkau Tuhan yang memberkati hidup kami, melimpahkan kasih setia-Mu bagi kami. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima
pertolongan-Mu tepat pada waktunya bagi setiap kami ya Tuhan. Dan takkan pernah terlambat bagi kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kuasa-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Allah kuasa, Engkau termulia. Tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Allah kuasa, Engkaulah El Shaddai. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu Tuhan. Kau berkati hidup kami, Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu Tuhan. Kau berkati, Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Ini ku naikkan syukur kepadamu Yesus. Kami datang mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan, ku sembah Kau Allah kuasa, Kau yang termulia. Tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Allah kuasa, Engkaulah El Shaddai. Tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu Tuhan. Mari buka kedua tangan kita, nyatakan dengan sungguh-sungguh, Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu Yesus. Kau berkati hidup kami Tuhan, oh, dengan segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur, kini ku naikkan syukur kepadamu Yesus. Oh, Kau berkati kami, Kau berkati hidupku ya Tuhan, dengan segala kebaikan-Mu. Syukur kepadamu
kepadamu. Kini kami naikkan syukur, kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kini ku naikkan syukur, kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kini ku naikkan syukur kepadamu, sembah Engkau ya Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Hadirat-Mu nyata bagi kami, surga bumi menyembah-Mu. Umat-Mu pada malam hari ini, kami mau datang Tuhan, sujud di kaki-Mu ya Tuhan, memandang wajah-Mu ya Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu memenuhi kami ya Tuhan. Maka oleh karena itu Tuhan, kami mau datang mengangkat suara kami ya Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Sebab kasih-Mu besar berlimpah bagi kami. Haleluya. Layaklah Engkau Tuhan, kami sembah nama-Mu yang kudus. Mari rasakan hadirat Tuhan pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Iya narabaya
selama-lamanya. Namamu besar, namamu indah Tuhan. Oh ya dapat karabaya Tuhan, pakai FA ini ya Tuhan, untuk lagi Tuhan menjaring jiwa-jiwa ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, jemaat di tempat ini bukan hanya simpatisan saja ya Tuhan Yesus. Oh ya dada batakara, melainkan jemaat yang terikat bertumbuh bersama ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan Yesus. Ya dada batakara labayas, ya dada bada. Biar pujian dan pengagungan ya Tuhan, penyembahan yang ada di tempat ini ya Tuhan mengalir ya Tuhan, mengalir ke seluruh tempat ini Tuhan, ke sekitar Stomo Tower ya Tuhan. Oh ya dada batakara labayas, ya dada batakara labara, mengalir ya Tuhan ke seluruh kelurahan desa Durian ini ya Tuhan, dan ke seluruh kecamatan Medan Timur. Kami berdoa ya Tuhan Yesus. Oh ya dada batakara labayas, ya dada batakara labara bayas, ya dada batakara. Selamatkan jiwa-jiwa di sekitar tempat ini ya Tuhan Yesus. Engkau berikan kegerakan dalam hatinya untuk menuju tempat ini ya Tuhan. Engkau berikan kepekaan Tuhan. Engkau berikan terang Tuhan atas bangunan ini ya Tuhan, atas setiap spanduk yang ada di sekitar tempat ini ya Tuhan Yesus. Biar matamu, umat-umatmu tertuju Tuhan, bahwasanya ada tempatmu Tuhan, ada rumahmu di GPI Stomo Tower ini ya Tuhan. Oh ya dada batakara labayas, ya dada bada. Hadirlah kemuliaan-Mu ya Tuhan. Oh ya dada batakara labayas, ya dada batakara labara. Oh ya dada batakara labayas, ya dada bada. Engkau Tuhan yang maha tahu apa yang setiap hati kami perlukan ya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang menjawab Tuhan setiap pergumulan kami, setiap apa yang kami minta ya Tuhan, setiap apa yang kami perlukan Engkau sediakan tepat pada waktunya ya Tuhan Yesus. Oh ya dada batakara labayas, ya dada batakara labara. Kiranya Engkau menguatkan iman setiap kami ya Tuhan, melewati masa-masa kelam ya Tuhan. Engkau bantu setiap kami ya Tuhan Yesus. Oh ya dada batakara labara ya dada batakara labara. Tangan-Mu Tuhan tak pernah terlambat menolong kami. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan setiap waktu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau nyatakan lebih lagi kepada-Mu ya Tuhan. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati tubuhku, Tuhan pemulihku. Kami mau nyatakan bersama-sama, satu-satunya
sambut firman Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Urapi bibir hamba Bapa untuk menyampaikan firman-Mu dengan cara yang paling sederhana Tuhan. Terima kasih Yesus, ini doa kami. Amin. Silakan duduk. Salam buat kita semua. Saya sebagai ketua FA di sini mengucapi terima kasih bagi teman-teman yang datang di tempat ini ya, terutama buat Ibu Selvi yang sudah lama saya nantikan datang ke tempat ini ya. Ibu ini super sibuk karena dia datang ke sini baru pulang ngajar ya Bu ya dari bimbel. Juga buat Riri ya dan kakak Boru Nenggolan dan ibu pendoa kita Ibu Duma. Adapun tema kita hari ini kita akan singkat saja membahas mengenai kemerdekaan di dalam Kristus. Apa itu kemerdekaan? Kita tahu bahwa kemerdekaan itu adalah kita bebas. Kalau di Indonesia, kemerdekaan Indonesia itu artinya kalau kita mengingat itu kita bebas dari penjajahan, gitu kan? Tapi yang kita bicarakan di sini adalah kemerdekaan di dalam Kristus. Apakah itu kemerdekaan di dalam Kristus? Nah, itu jawabannya ada di, mari kita buka Alkitab kita, tolong slide Roma 8 ayat 1 sampai 2. Roma 8 ayat 1 sampai 2. Mari kita baca 3, 2, 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, itulah kemerdekaan di dalam Kristus. Jadi, kemerdekaan apa saja yang dikaruniakan Roh Kudus kepada orang-orang percaya? Kalau kita melihat bahwa kemerdekaan itu kan kita bebas dari segala hal. Kita rasanya senang kalau kita merdeka. Kalau di rumah juga kita mungkin waktu kita zaman kita masih anak-anak ya seperti saya ya, waktu saya ingat ya waktu saya masih anak-anak kita ada orang tua kita rasanya kalau orang tua kita itu mungkin kami dulu dididik dalam keluarga orang tua saya polisi ya, jadi dulu penuh disiplin di rumah. Jadi suatu hari mungkin orang tua saya itu tugas keluar kota sama ibu saya ya kan. Tiba-tiba kami dengar kalau orang tua kami itu lama pulang. Jadi kami yang masih anak-anak, kami hore, bebas, merdeka. Nah,
itu adalah hanya kita merasakan kemerdekaan yang sesaat aja. Banyak kita sering merasakan kemerdekaan yang sesaat aja. Tetapi di dalam firman Tuhan, kemerdekaan di dalam Kristus itu, kita yang merdeka di dalam Tuhan adalah kita yang mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Dan tentunya kita sudah mengalami pertobatan. Betapa banyaknya orang menjadi budak dan rasa takut akan kematian. Karena di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan dan ketakutan dan kekhawatiran. Nah, manusia yang paling ditakutin itu adalah hatinya itu penuh rasa ketakutan. Tetapi tahukah kalian ketakutan apa yang paling dirasakan kita sebagai manusia? Siapa bisa menjawab? Ketakutan apa? Apakah kita ketakutan tidak punya pekerjaan? Apakah kita ketakutan tidak bisa membeli rumah, kita tidak punya pasangan, kita tidak kaya? Apa ketakutan? Ada satu ketakutan yang paling betul-betul manusia ini betul-betul takut. Semua pasti takut menghadapinya. Ada yang tahu ketakutan apa? Benar, ketakutan kematian. Semua orang takut mati. Kenapa takut mati? Karena kalau udah takut mati, dia mikirkan hartanya, mau kemana. Padahal kalau sudah mati, sudah meninggal, itu yang meninggal kan udah tenang. Yang stres itu yang ditinggalkan orang yang mati. Ya kan? Nah seharusnya ketika kita biasanya kan kalau orang meninggal itu kan lebih banyak kita tangisi kan. Sebenarnya kalau meninggal itu sebenarnya kita bahagia. Sementara orang yang lahir itu kita sering bahagia kan. Seharusnya orang yang lahir itu kita harus bersedih, ya. Jadi ketakutan yang paling dirasakan manusia itu adalah ketakutan kematian. Banyak orang tidak siap dengan kematian. Banyak sekali orang tidak siap kematian. Siapakah orang yang tidak takut akan kematian? Kalau ditanya mungkin paling hanya beberapa ya. Kenapa? Karena manusia itu masih kedagingannya, karena masih tinggal di dunia, jadi rasanya menghadapi kematian itu wah ngeri ya. Saya juga jujur ya, saya juga sebenarnya takut juga merasakan kematian. Tapi ketika kita sudah dekat tahu anak Tuhan yang sudah tahu hidup baru dan bertobat dan mengerti di dalam Kristus apa itu kematian, pasti dia tidak takut menghadapi kematian. Karena semua orang akan mati, yang hidup akan mati. Kita semua ini tinggal menunggu antrian. Jadi ya nggak usah juga kita rame-rame kita mengumpulkan harta di dunia, ya. Saya sendiri sudah mengalami, ya kan. Kami sekeluarga 8 orang. Maaf ya, saya ya kadang kita yang di sini kalau FA itu kita nggak usah tegang-tegang kali ya. FA itu kan bukan khotbah seperti di gereja ya. Itu biasanya kita sharing-sharing ya. Ini karena posisi FA kita ini berada di gereja jadi seolah-olah wah di gereja gitu. Padahal biasanya di rumah-rumah bercanda-canda ya kan. Rata-rata main kesaksian ya. Kalau seperti saya ya, saya sebenarnya kalau melihat orang dengan proses kematian orang meninggal, saya udah nggak bisa lagi nangis. Kenapa? Saya sudah banyak kali menangis sih, ya. Saya hanya sekilas saja mengatakan ya, tiga saudara saya sudah meninggal. Kakak saya 2, abang saya, ibu saya, bapak saya. Itu semua meninggal muda. Jadi ya sudah, ini mungkin sudah jalannya Tuhan. Umur itu hanya Tuhan yang tahu, iya kan? Tuhan tidak pernah melihat bagaimana cara kematian kita. Cuma Tuhan melihat apa upah yang kita lakukan di dunia dan itu yang akan kita pertanggungjawabkan di surga. Karena tubuh ini juga akan mati, hancur. Ya kan, orang secantik-cantiknya, seganteng-gantengnya, kalau sudah di dalam tempat tidur jenazah itu, maaf ya, dia jadi mayat, mana ada yang cantik sebenarnya. Kadang ini pribadi saya ya, kadang saya senyum aja sendiri kalau ada orang bilang cantik kali ya dia meninggal ya, ih cantiknya begini. Mana ada cantik orang udah meninggal, orang kaku segala macam, apapun itu, kalau sudah mati sudah. Jadi itulah, kecantikan itu pun sia-sia. Jadi sebenarnya kita hal-hal memang sebenarnya ya, hal-hal dunia itu memang harus
Di dunia ini semua sementara ya. Kalau kita memang sudah betul-betul apa sebenarnya tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita sebenarnya itu bukan di dunia, meskipun kita tinggal di dunia. Tujuan hidup kita itu di surga. Cuma untuk mendapat surga itu paling susah. Mampukah kita menghadirkan surga di dunia? Itu pertanyaannya. Ya nggak mampu juga ya, saya aja nggak mampu. Saya setiap hari belajar, setiap hari saya berdosa, setiap hari saya merepet. Ini anak saya ada 2, saya terkenal tuh di rumah cerewet. Anak saya ini tiap hari saya merepetin, begitu. Jadi kita setiap hari belajar hidup, ini pembelajaran hidup. Jadi selama kita di dunia ini memang kita belum merdeka di dalam Kristus. Jadi kita belajar bagaimana kita merdeka di dalam Kristus. Di sini dikatakan bahwa hanya orang yang telah percaya kepada Tuhan atau telah diselamatkan yang tidak takut akan kematian lagi. Orang Kristen sejati atau orang yang telah memperoleh keselamatan agung dari Tuhan melalui kelahiran kembali dan pertobatan sejati adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dari rasa takutnya, termasuk kematian yang menjadi sesuatu umum di kehidupan manusia. Meskipun saya rasa kita semua sudah lahir baru, bukan? Iya kan? Tapi di sini dikatakan orang-orang yang sudah lahir baru dan mengalami pertobatan. Bicara tentang pertobatan, kita itu setiap hari harus bertobat. Karena setiap hari kita melakukan kesalahan, setiap hari kita berdosa. Iya kan? Jadi kita bertobat itu harus setiap hari bertobat. Melakukan kesalahan, berdoa, minta pengampunan, ya gitu-gitu aja terus. Jadi menurut di sini bahwa orang yang mengalami kemerdekaan dalam Kristus adalah orang yang memperoleh keselamatan agung dari Tuhan melalui kelahiran kembali dan pertobatan. Artinya ini orang-orang yang betul tulus tanpa memikirkan kedagingan, ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Itulah tadi di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Jadi kita ini memang harus ada roh di hati kita. Rohlah yang menuntun hidup kita. Roh yang mengajari kita. Jadi bukan siapa-siapa, bukan otak kita, bukan kepintaran kita. Ya, itulah fungsinya roh. Roh menuntun hidup kita. Kan ada lagunya kan? Coba mainkan dulu lagunya. Roh Kudus hadir di sini. Cek ya. Coba kita nyanyikannya. Di situ ada semua apa, untuk apa roh rohnya. Roh Kudus hadir di sini. Roh Allah yang maha suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera Dia beri. Sama-sama kita nyanyikan ya. Kudus hadir ini, Roh Allah yang maha suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera Dia Jadi di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan akan ketakutan dan kematian. Kemudian di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan dari daya tarik dunia. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada lagi di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Coba ditampilkan 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16.
1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Mari kita baca ya, 3, 2, 1. Janganlah kamu mengasihi dunia dan, mana suaranya? Udah, oh ya, 3, 2, 1. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya, di sini dikatakan bahwa janganlah kita terlampau mengasihi dunia dengan penuh daya tarik dunia. Di dunia ini kan banyak sekali, kita punya mata. Banyak yang kita pingin ya kan, keinginan-keinginan itu, keinginan, kebutuhan. Jadi ketika kita terlampau mengasihi di dunia ini, itu otomatis kita tidak akan memikirkan hal-hal rohani. Ya, jadi itu gunanya ada roh di dalam hidup kita supaya kita dimerdekakan dengan daya tarik dunia itu ya. Karena ketika kita mengasihi dunia ya, pasti Bapak keinginan daging dan serta keangkuhan hidup gimana? Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jelas sekali ya. Kasih Tuhan tidak ada di dalam orang itu ketika kita lebih memprioritaskan dunia. Dunia itu apa? Ya dunia itu misalnya kita harta, misalnya kita ketenaran, popularitas, ya pekerjaan, persaingan. Nah itu semua pekerjaan dunia. Orang rame-rame mengejar dunia, padahal dunia itu ada batasnya. Umur manusia ada batasnya. Kalau seorang manajer, dia tidak selamanya manajer, itu ada waktunya. Semua itu di dunia itu ada masanya. Yang tidak ada masanya dan hidup kekekalan, itu kita harus berada bersama Tuhan. Hanya Bapa di surga, hidup kita akan kekal selama-lamanya. Meskipun tubuh kita ketika mati, kita menjadi kembali ke tanah, tetapi roh dan jiwa kita kembali kepada Bapa di surga. Kemudian di mana ada roh Allah, di situ hadir karunia-karunia-Nya. Nah, ini penutup yang terakhir ya. Di mana ada roh Allah, di situ hadir karunia-karunia-Nya. Jadi, ketika ada roh Allah di dalam hati kita, nah, Tuhan menghadirkan karunia-karunia di dalam Alkitab. Coba kita buka Yesaya 11, ada Yesaya 11 ayat 2. Ada 7 karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Di mana ada roh, di situ akan hadir karunia-karunia-Nya. Yesaya 11 ayat 2. Apa saja itu 7 karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada kita? Mari kita baca 3, 2, 1. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Nah itu kuncinya, dan akan takut Tuhan. Nah ketika kita di hati kita sudah memiliki roh dan kita sudah merdeka, nah sanggup nggak kita memiliki yang 7 ini? Ini Alkitab ya mencatat 7 karunia ya, 7 karunia itu ya 7 karunia. Roh hikmat, pengertian, roh nasihat, keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Sudahkah kita mempunyai roh hikmat? Sudahkah kita berhikmat? Sudahkah kita pengertian? Sudahkah kita memberi pengertian? Kita mengerti roh nasihat? Sudahkah kita melaksanakan nasihat atau kita memberi nasihat? Roh keperkasaan, sudahkah kita punya kekuatan? Roh pengenalan, sudahkah kita mengenal Tuhan, mengenal lingkungan kita kenal kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Jadi inilah sebenarnya kuncinya, takut akan Tuhan. Jadi ketika kita takut akan Tuhan, jadi kita melangkah apapun itu yang kita langsung ingat takut akan Tuhan. Tapi sanggup nggak kita begitu? Itulah yang setiap hari kita harus lebih dekat, kita membangun hubungan intim kita dengan Tuhan. Sehingga ketika kita lebih dekat dengan Tuhan,
kita sudah memiliki kemerdekaan di dalam Kristus dan itu yang Tuhan inginkan dari kita. Itulah sebenarnya kemerdekaan sesungguhnya, bukan kemerdekaan yang kita rasakan, kemerdekaan bebas dari penjajah, bebas dari hutang, bebas dari orang-orang yang menyakiti kita, bebas dari orang-orang. Nah, itu bukan itu yang kita cari ya, bukan itu yang kita cari. Itu semua perbuatan-perbuatan duniawi. Tetapi yang kita cari adalah kemerdekaan di dalam Kristus. Itulah kemerdekaan yang kekal abadi. Jadi itu aja sharing firman kita malam hari ini. Ada yang mau kesaksian enggak? Kakak mau kesaksian boleh Kak? Sedikit-sedikit. Hah? Enggak apa-apa Kak, kita aja loh. Hah? Ibu Selfie, ayolah kesaksian lah Bu. Kemarin Ibu cerita, ayo sini Bu. Hah? Ibu pendoa kita, Ibu Duma. Hah? Sis Riri, oh ini banyak ini. Penuh perjuangan. Gak ada yang kesaksian. Ini, ini pemusik, Yusuf, ayo kesaksian. Divo, Gary Nadia, wah gak ada semua kesaksiannya. Udah jam berapa ini? Jam berapa? Jam 8. Jadi itu ajalah dulu firman Tuhan dari kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah mendengar sedikit dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Engkau Tuhan. Kami ingin menjadi merdeka Bapa. Kami ingin merasakan kemerdekaan sesungguhnya Tuhan. Kemerdekaan sesungguhnya Bapa yang kami tahu adalah hanya dekat dengan-Mu Tuhan. Kami tenang Tuhan. Hanya ingin dekat dengan-Mu dan belajar dengan-Mu Tuhan. Mengerti akan kehendak-Mu Tuhan. Kami ingin merdeka Tuhan. Bukan merdeka dari bumi ini Bapa, dunia ini Bapa. Tapi kami ingin merdeka di dalam Kristus Tuhan. Biarlah kami belajar setiap hari dan belajar Tuhan. Biarlah kami menjadi surat Kristus yang terbuka Tuhan. Surat Kristus yang dibaca semua orang Tuhan. Karena kami tahu Bapa hanya Engkau Allah yang luar biasa buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar Tuhan kami tinggalkan tempat ini Bapa. Berkati Tuhan hamba-hamba-Mu yang hari ini hadir di tempat ini Bapa. Biarlah Tuhan Kau berkati apapun yang kami kerjakan, keluarga kami Bapa, usaha kami Bapa. Biarlah Tuhan Kau campur tangan Bapa setiap pergumulan hidup kami Bapa. Karena kami hanya bersandar kepadamu Bapa. Apalah kami ini Tuhan. Tak ada yang bisa kami andalkan, kekuatan manusia tidak ada artinya Bapa. Biar kami selalu Bapa kuat dalam perlindungan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Antarkan kami Tuhan ke rumah kami masing-masing Tuhan. Sehingga kami sampai dan bertemu dengan keluarga kami Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa Bapa buat gereja-Mu GBI Sutomo Tower Bapa. Biarlah Tuhan Kau kembangkan gereja-Mu ini Bapa. Biarlah Tuhan setiap minggunya Bapa Kau tambahkan jiwa-jiwa di tempat ini Bapa. Pengembalaan Bapa Andrew Bapa dan semua tim di tempat ini Bapa. Biarlah Tuhan Kau berkati Bapa setiap yang ambil bagian Tuhan. Biarlah kami selalu unity Bapa dan kasih setiamu selalu menyertai tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami Bapa. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Terima kasih untuk FA kita malam ini. Dan sebelum pulang seperti biasa kita foto bersama. Silakan semua ke depan.